Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan judul materi pengadaan naskah dan sumber naskah dengan anggota Gia Meilani dari Universitas Jambi, Septia Ladewi, Rahma Tiara Iswandi, Dini Zamratul Aulia, dan juga Nini Nuraini. Buku berawal dari sebuah naskah. Naskah menurut KBBI edisi ketiga dapat diartikan sebagai karangan yang masih ditulis tangan, karangan seseorang yang belum diterbitkan, bahan-bahan yang siap untuk diset dan rancangan, atau naskah adalah tulisan yang berasal dari penulis atau pengarang yang berisi gagasan, informasi, hiburan, kiat, petunjuk, data, kumpulan hasil penelitian, sumber rujukan, dan imajinasi. Dalam bentuk lain, ada juga naskah yang berupa picture book atau buku bergambar. Buku kategori picture book diperuntukkan bagi anak-anak prasekolah atau anak setingkat TK. Untuk kalangan remaja, naskah bergambar ini biasanya berupa komik. Picture book dan komik sama-sama memiliki banyak gambar, tetapi sedikit kalimat. Penulis atau pengarang bisa berasal dari berbagai lintas profesi, mulai dari ibu rumah tangga hingga pejabat dengan jabatan tertinggi. Meskipun demikian, naskah yang diterima oleh penerbit tidak boleh naskah yang sembarangan atau asal-asalan. Dalam pengadaan naskah atau disebut juga dengan akuisisi, terdapat beberapa cara mencari naskah, yaitu 1. Naskah spontan, naskah yang ditawarkan penulis kepada penerbit. 2. Naskah pesanan, atau naskah yang dipesan langsung oleh penerbit kepada penulis. Yang ketiga, naskah yang dicari editor, yaitu naskah yang sengaja diburu oleh editor dari penulis. 4. Naskah terjemahan, yaitu naskah bahasa asing yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Buku yang akan diterjemahkan biasanya diperoleh dengan cara menghubungi penerbit luar negeri. 5. Cara naskah hasil sayembara atau co-publishing, yaitu naskah yang berasal dari sebuah lembaga atau instansi tertentu dan diterbitkan atas kerjasama dengan penerbit. Adapun, biasanya penerbit melakukan berbagai cara untuk mendapatkan naskah berkualitas seperti berikut beberapa cara yang dapat dilakukan oleh penerbit dalam hal pengadaan naskah. Yang pertama, mencari penulis atau pengarang yang kompeten di bidangnya. Di Indonesia, penulis yang benar-benar profesional di bidangnya belum banyak. Kalau sekedar menulis memang banyak, apalagi pada era sekarang teknologi sangat canggih. Orang bisa meluapkan gagasannya di media sosial. Namun, tentu saja yang diharapkan penerbit bukan penulis atau pengarang bertipe seperti ini, melainkan penulis yang idenya mampu memberikan kontribusi besar bagi pembacanya. 2. Menghubungi penulis atau pengarang yang sudah memiliki banyak karya. Penulis atau pengarang yang memiliki banyak karya merupakan salah satu kriteria yang dicari penerbit. Penulis yang memiliki banyak karya pasti dan seharusnya tidak diragukan lagi profesionalitasnya dalam dunia tulis-menulis, apalagi jika karyanya memiliki pasar yang luas. Oleh karena itu, penulis yang banyak karya biasanya menjadi incaran penerbit. Yang ketiga, menghubungi penulis atau pengarang yang karyanya bestseller atau laris. Selain kriteria penulis yang banyak karyanya, penulis bestseller pun pastilah banyak dicari oleh penerbit. Semakin banyak karya yang dihasilkan, maka akan semakin lebih mapanlah seorang penulis dalam menuliskan gagasan yang ingin disampaikan. Kemudian, kriteria bestseller di Indonesia memang belum ada ketentuan khusus. Ada kalanya buku yang baru laku 1.000 atau 2.000 eksemplar pun sudah dikategorikan menjadi bestseller. Berbeda dengan di luar negeri, buku dikatakan bestseller atau laris jika sudah mampu menembus puluhan ribu eksemplar dalam setahun. Yang keempat, menerbitkan kembali buku-buku lama yang berpotensi disesuaikan dengan kekinian.
Tidak selamanya buku lama itu pasti jelek atau kurang bagus. Banyak buku lama yang justru hingga kini masih memiliki pasar dan pembaca setia. Buku-buku agama, kesehatan, parenting, motivasi, sejarah, dan sebagainya tidak akan lekang dimakan waktu sampai kapanpun orang memerlukannya. Biasanya penerbit masih menyimpan naskah-naskah lama atau sudah berupa buku yang pernah diterbitkannya. Pada zaman dahulu, banyak penulis yang membebaskan penerbit untuk menerbitkan karyanya tanpa harus izin terlebih dahulu kepada penulisnya. Akan tetapi, jika merujuk pada ketentuan yang berlaku seperti yang dicantumkan dalam hak intelektual bahwa hak cipta naskah masih ada pada penulis atau pengarang sampai pemilik hak ciptanya meninggal. Jika penulis atau pengarang sebagai pemegang hak cipta meninggal, semua hak yang terkait dengan naskah tersebut akan beralih kepada ahli warisnya. Jika sudah 70 tahun dari meninggalnya, barulah naskah tersebut menjadi hak milik umum. Siapapun bisa menerbitkan dan memanfaatkannya tanpa harus izin terlebih dahulu kepada ahli waris. Buku-buku luar negeri yang berasal dari Timur Tengah juga banyak yang dibebaskan untuk diterbitkan. Pengadaan naskah yang keenam yaitu bergaul dengan banyak komunitas penulis. Memiliki banyak komunitas bagi seorang editor, akuisisi merupakan keuntungan yang besar. Dengan banyaknya komunitas akan semakin banyak juga informasi dan pengalaman yang kita dapat. Biasanya dari suatu komunitas, editor akuisisi menemukan bibit-bibit penulis yang baru. Bisa jadi dari komunitas tersebut, bahkan penerbit mendapatkan penulis terkenal dan karyanya bestseller, sehingga mempermudah dalam proses pencarian naskah. Yang ketujuh itu mencari naskah asing yang bestseller atau laris untuk diterjemahkan. Naskah yang diterbitkan oleh para penerbit pun memang tidak harus naskah yang berasal dari penulis dalam negeri. Banyak juga naskah dari luar negeri yang berpotensi untuk diterbitkan. Penerbit bisa bekerja sama dengan agen naskah untuk mendapatkan naskah yang dibutuhkannya. Di Indonesia, agen naskah yang biasa mengurus tentang naskah-naskah yang berasal dari luar negeri memang tidak banyak. Namun, dari beberapa agen naskah yang ada, mereka biasanya sudah mampu memberikan informasi tentang naskah-naskah bestseller yang diterbitkan di negara asalnya. Nah, dalam hal ini penerbit harus mempunyai strategi karena penerbit lain pun akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, penerbit harus selalu update tentang penulis dan buku yang bestseller di suatu negara. Nah, materi yang selanjutnya adalah sumber naskah. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh penerbit terkait dengan pencarian naskah. Nah, tugas editor akuisisi dan editor pendamping menjadi sangat penting jika naskah yang dibutuhkan penerbit tidak didapatkan dengan cara hanya menunggu penulis yang datang. Dengan begitu, kegesitan para editor sangat diperlukan oleh para penerbit. Nah, berikut ini beberapa sumber naskah yang bisa kita dapatkan atau kita temukan. Yang pertama ada tokoh. Nah, tokoh masyarakat atau para public figure merupakan salah satu sumber naskah potensial. Mereka biasanya sudah memiliki pendukung dan komunitas yang banyak. Tentunya hal itu menjadi pasar yang sangat strategis. Nah, tokoh dan public figure yang memiliki penggemar akan mudah untuk mempengaruhi pasar. Nah, bagi orang-orang yang fanatik terhadap figur tersebut, seseorang tersebut biasanya tanpa memperhitungkan dan tidak bisa mempertimbangkan untung dan ruginya. Mereka akan terpuaskan jika bisa mengapresiasi para fansnya. Yang kedua ada jasa penerbitan. Nah, akhir-akhir ini perkembangan jasa penerbitan di Indonesia sangat luar biasa. Salah satunya bisa kita lihat dengan bermunculannya penerbit-penerbit kecil yang mengatasnamakan penerbit indie. Di sisi lain, keberadaan jasa penerbitan seperti penerbit indie tersebut sangat membantu penerbit mayor dan penulis. Nah, dengan adanya mereka, penulis dan penerbit semakin bermudah untuk menerbitkan dan mempublish naskah mereka. Yang selanjutnya ada sekolah atau kampus. Guru dan dosen merupakan prospek yang bagus bagi para penerbit
untuk menghasilkan naskah. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika guru dan dosen menghasilkan banyak karya yang dapat dipublikasikan. Tujuannya untuk mendapatkan penulis profesional di bidangnya. Yang selanjutnya ada pusat pelatihan. Pusat pelatihan menjadi sasaran bagi para penerbit untuk mendapatkan bibit-bibit penulis. Dari pelatihan, banyak karya yang bisa dihasilkan dari para penulisnya. Biasanya, orang yang mengikuti suatu pelatihan adalah orang yang benar-benar ingin berkarya lewat tulisan atau yang benar-benar ingin menjadi seorang penulis. Yang selanjutnya ada event atau pameran. Event berupa pameran biasanya banyak diburu oleh para penerbit untuk mendapatkan penulis. Pameran menjadi peluang bagi penerbit untuk mendapatkan naskah yang dibutuhkan. Pameran seperti ini biasanya ajang untuk menampilkan beragam karyanya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.